Halo sobat, udah pernah dengar cerita Simpson belum? Ceritanya cukup menarik loh. Simpson terkenal dengan kekuatannya yang berasal dari Allah. Tapi dia juga punya kelemahan yang membuat musuh-musuhnya bisa menaklukkan dia. Kira-kira apa ya kelemahannya? Jatuh cinta kah? Atau gimana? Penasaran? Begini ceritanya. Simpson adalah seorang nazir Allah atau orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk melayani dia. Ayah Simpson bernama Manoah yang merupakan suku Dan dari ke-12 turunan Israel. Ibu Simpson adalah seorang yang mandul sebelum diberi karunia oleh Allah untuk memperanakan Simpson. Nah, menariknya, selama mengandung Simpson, mereka meminta petunjuk kepada Allah akan apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya Allah memberi perintah supaya ibu Simpson benar-benar menjaga diri dan tidak mengonsumsi alkohol. Ibu Simpson pun melakukannya. Akhirnya dia melahirkan Simpson selama 9 bulan mengandung. Dan Simpson lahir, tumbuh besar dan sangat diberkati Tuhan. Begitupun dalam menentukan jodohnya, Simpson benar-benar dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika hari pernikahan sudah selesai, ia kembali melewati jalan untuk melihat bangkai harimau. Ketika ia melihat bangkai harimau tersebut, ada kawanan lebah pada kerangka itu dan juga madu. Lalu diambilnyalah madu tersebut sambil makan dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, ia berjumpa ayah dan ibunya. Lalu ia memberikan juga madu tersebut kepada mereka. Lalu mereka memakannya tanpa memberitahu dari mana ia mengambil madu tersebut. Kemudian ayahnya pergi untuk bertemu dengan perempuan yang dicintai oleh anaknya tersebut. Namun anaknya malah mengadakan sebuah pesta, sebab hal demikian sering dilakukan oleh kaum muda. Lalu dipilihnyalah 30 orang kawannya untuk menemaninya. Lalu ia mulai membuat teka-teki yang membuat mereka kebingungan dan tidak mendapatkan jawabannya. Sesampai 3 hari lamanya, lalu berkatalah kawan-kawannya kepada istrinya untuk segera membujuk suaminya agar memberitahu jawaban teka-teki tersebut. Jika tidak, mereka akan membakar istrinya beserta seisi rumah ayahnya. Lalu menangislah istrinya sambil berlari untuk mendapatkan Simpson. Ia berkata, "Benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku." Ia pun terus membujuk Simpson untuk memberitahukan jawabannya. Simpson pun memberitahukan jawabannya kepada istrinya, dan istrinya pun memberitahukan jawabannya kepada kawan-kawan Simpson. Dan Simpson pun mengalami kekalahan dan harus memenuhi janjinya. Maka dengan kuasa Tuhan, ia pergi ke Ashkelon untuk membunuh 30 orang di sana untuk diambil pakaiannya dan diberikan kepada kawan-kawan. Setelah ia pergi ke Ashkelon, ia kemudian pergi ke rumah istrinya. Namun, apa yang terjadi ketika ia sampai di rumah istrinya?
ayah dari istrinya tidak memperkenankan ia untuk masuk ke kamar dan menemui istrinya. Ayahnya berkata bahwa Simson membenci istrinya dan tidak lagi ingin memilikinya. Kemudian ayah dari istrinya menyarankan agar Simson mengambil adik dari istrinya saja. Ayah dari istrinya memberitahu bahwa istrinya sudah diberikan kepada seorang temannya, yakni orang Filistin. Seketika itu juga Simson marah. Ia merasa sama sekali tidak berbuat salah apapun. Kemudian, karena pada saat itu adalah musim menuai gandum, dan pada saat itu juga orang-orang Filistin belumlah menuai gandumnya. Melihat itu, Simson pergi ke hutan, mengumpulkan 300 anjing hutan, kemudian mengikat obor pada sepasang anjing hutan itu dan melepaskannya di ladang gandum. Apa yang terjadi? Ladang gandum pun hangus terbakar. Kemudian orang-orang Filistin bertanya, siapakah yang berbuat demikian? Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Simsonlah pelakunya. Sementara itu, setelah ia membakar ladang gandum, ia pergi masuk ke gua di Bukit Batu Etam. Kemudian majulah orang-orang Filistin ke Yehuda. Orang-orang Filistin menyerbu kota Yehuda nih. Kemudian orang-orang Yehuda bingung, apa yang kalian cari? Kami sedang mencari Simson. Demikian kata orang-orang Filistin. Kemudian orang-orang Yehuda berusaha untuk mencari di manakah Simson berada. Akhirnya mereka menemui Simson ada di gua di Bukit Batu Etam. Kemudian Simson bertanya, apa mau kalian kesini? Orang-orang Yehuda menjawab, kami hanya datang untuk mengikatmu dan membawamu ke orang-orang Filistin. Kamu gak mau bunuh saya kan? Kata Simson begitu. Tidak, kami hanya ingin menyerahkanmu saja, karena itulah permintaan mereka. Setelah diikat dan dibawanya ke orang-orang Filistin, seketika pun roh Tuhan berkuasa atas Simson. Akhirnya ikatan itu pun lepas, dan kemudian Simson mengambil kerangka kepala keledai dan menghabisi semua orang Filistin yang datang kepadanya. Karena kemenangan itu, akhirnya Simson diangkat menjadi hakim selama 20 tahun lamanya. Setelah terpilih menjadi hakim orang Israel, suatu ketika Simson pergi ke Gaza dan bertemu dengan seorang perempuan Sunda. Kedatangannya diketahui oleh orang-orang di situ dan mereka pun berencana untuk membunuh Simson. Namun, rencana mereka gagal total karena Simson telah tahu lebih awal dan menggagalkannya dengan mengangkat kedua daun pintu gerbang kota. Perjalanan cinta Simson pun kembali terbuka ketika bertemu dengan Delila, perempuan dari lembah Sur. Sayangnya cinta Delila terhadap Simson tidak tulus, sehingga ia pun membantu orang-orang Filistin untuk menangkap Simson. Di sini, Delila berusaha untuk membujuk Simson agar mau memberitahukan kelemahannya. Pada permintaan pertama, Simson pun menipu Delila bahwa ia akan menjadi lemah apabila diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering. Alhasil, rencana Delila dan orang-orang Filistin pun gagal total. Pada permintaan kedua, Simson kembali menipu Delila bahwa ia akan menjadi lemah apabila diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun. Karena itu semua hanya muslihat belaka, maka orang-orang Filistin pun dengan mudah kembali dikalahkan oleh Simson. Tidak habis di situ, Delila kembali meminta Simson untuk mau jujur dengan kelemahannya. Namun Simson cerdik dan kembali menipu Delila bahwa ia akan kalah bila ketujuh rambut jalinnya ditenun bersama-sama dengan lungsin. Tapi
seperti membawa kayu ke hutan. Itu semua hanya tindakan yang sia-sia. Lama-kelamaan, permintaan Delila yang membuat Simpson ingin mati pun melelahkan hati Simpson dan memaksa ia untuk berkata yang sejujurnya. Ia akan menjadi manusia biasa apabila rambutnya dicukur habis. Maka, ketika suatu kesempatan Simpson tertidur di pangkuan Delila, Delila pun langsung memanggil orang Filistin untuk memotong rambut serta menangkapnya. Kedua mata Simpson dicungkil dan ia pun dibawa ke Gaza. Ia sekarang telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Simpson pun akhirnya mati bersama-sama dengan banyak orang Filistin. Suatu ketika, waktu orang Filistin berpesta karena telah mengalahkan Simpson, ia pun dipanggil untuk dijadikan bahan lelucon dan tawaan. Hingga pada akhirnya Simpson berdoa dan meminta kepada Allah untuk memberikan ia kekuatan terakhir kalinya. Maka ia mendapatkannya dan mendorong serta merobohkan bangunan dan dinding di sekitarnya. Simpson dikuburkan di antara Zara dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya sendiri. Dia telah memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi begitu ceritanya sobat. Jangan lupa baca kitab suci ya.